Selamat bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran fisika. Semoga kalian tetap semangat. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi pengukuran tentang ketelitian dan ketepatan. Kompetensi dan tujuan. Kompetensi dasar untuk materi ini yaitu 3.2 menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. 4.2 menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Tujuan pada materi ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu 1. Memahami berbagai jenis besaran fisika, dimensi, awalan, satuan. 2. Menggunakan analisis dimensi untuk menguji kebenaran rumus dan menentukan rumus. 3. Mengkonversi satuan dan menulis angka dengan notasi ilmiah. 4. Menjelaskan cara menentukan hasil ukur. 5. Melakukan pengukuran panjang dengan jangka sorong dan mikrometer. Dan yang keenam yaitu menerapkan aturan perhitungan angka penting. Pengukuran. Pengukuran yaitu membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan menggunakan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Ketelitian atau presisi dan ketepatan atau akurasi. Ketelitian atau presisi yaitu kesesuaian di antara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Ketepatan atau akurasi yaitu kesamaan atau kedekatan suatu hasil pengukuran dengan angka atau data yang sebenarnya. Besaran, dimensi, dan satuan. Besaran yaitu sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai dan memiliki satuan. Dimensi yaitu sesuatu besaran menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Satuan yaitu pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai dan memiliki satuan. Contoh, kita ingin mengukur tinggi si anak ini. Misalkan si anak ini tingginya 85 cm. Kita lihat besaran itu sesuatu yang dapat diukur. Nah, berarti tinggi ini kan dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, ini angkanya 85 dan memiliki satuannya sentimeter. Ini sesuatu yang dapat diukur, jadi tinggi ini dapat diukur. Kemudian ini angka, jadi besaran itu diikuti oleh angka dan memiliki satuan. Nah, ini yang disebut dengan contoh dari besaran untuk tinggi. Kemudian contoh yang kedua ini untuk mengukur massa. Berapa besarnya massa anak ini? Nah, ini berarti massa ini sesuatu yang dapat diukur. Massanya yaitu 35 kg. Nah, 35 ini nilai, kilogram ini satuan. Dimana kalau berat anak ini berapa? Yaitu 350 Newton. Jadi si 35 ini dikalikan G. Kemudian ini waktu. Nah, ini waktu untuk orang yang berlari. Nah, waktu ini merupakan suatu besaran yang dapat diukur. Sesuatu yang dapat diukur, ini angkanya 26 dan detik ini satuan. Kemudian kuat arus. Kuat arus termasuk besaran yang dapat diukur. Nah, 5 ini angka dan ampere ini satuan. Besaran dibagi dua, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran pokok yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, besaran pokok ada 7. Ini besaran pokok panjang, simbol besarannya L, satuannya meter, simbol satuannya M. Biasanya ini M kecil ya. Kemudian besaran pokok massa, simbol besarannya M, satuan dari massa kilogram, simbol satuannya yaitu kilogram, Kg ya.
Besaran pokok waktu, yaitu simbol besarannya T, satuannya sekon, simbol satuannya S. Besaran pokok suhu, simbol besarannya T besar, satuannya Kelvin, simbol satuannya K. Besaran pokok kuat arus, simbol besarannya I, satuannya ampere, simbol satuannya A. Besaran pokok intensitas cahaya, simbol besarannya I besar, satuannya kandela, simbol satuannya CD. Besaran pokok jumlah zat, simbol satuannya N, satuannya mol, simbol satuannya mol. Besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contohnya luas. Luas itu simbolnya A, persamaannya luas ini diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Nah, untuk luas diturunkan dari besaran pokok apa saja? Panjang kali lebar. Nah, lebar ini sama dengan panjang. Jadi lebih dari besaran pokok. Jadi besaran pokok dikali besaran pokok. Itu besaran pokoknya panjang dikali lebar. Kemudian kita ambil contoh kecepatan. Nih, ini kecepatan yaitu perpindahan dibagi waktu. Waktu ini masuknya, perpindahan ini masuknya ke dalam panjang. Karena satuannya di dalam meter. Kemudian waktu ini ke dalam, ini waktu besaran pokok ini sekon. Nah, jadi kalau besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contohnya luas. Panjang kali panjang, ini kan besaran pokok. Kemudian volume, panjang kali lebar kali tinggi. Ini kan lebar termasuk panjang juga, tinggi juga termasuk panjang karena satuannya meter ya. Massa jenis, massa dibagi volume. Massa kan dari besaran pokok. Volume kan dari sini. Panjang kali panjang kali panjang ya kan? Nah, ini jadi ulangi lagi bahwa kalau besaran pokok itu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Misalnya panjang, satuannya meter. Tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi tidak ada. Kalau besaran turunan, itu diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, luas diturunkan dari panjang kali panjang. Ya. Terus kecepatan diturunkan dari perpindahan dan waktu. Nah, ini dimana perpindahan ini kan sama panjang ya. Satuannya meter. Waktu ini satuannya sekon, dari sini waktu. Nah, itu ya. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Kita lanjutkan dimensi. Dimensi yaitu suatu besaran menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokok. Contohnya, besaran pokok panjang, satuannya meter, lambang satuannya M, lambang dimensinya L besar. Massa, satuannya kilogram, lambang satuannya kg, lambang dimensinya M besar. Waktu, satuannya sekon, lambang satuannya S, lambang dimensinya T besar. Kita ambil contoh ya. Luas. Luas itu panjang dikali lebar. Satuan panjang meter, satuan lebar juga sama meter di sini. Nah, sedangkan ini meter, dimensinya L. Ini juga meter, dimensinya L. L kali L, L kuadrat. Kita lanjutkan volume. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya meter, berarti dimensinya L. Lebar satuannya meter, dimensinya L. Tinggi satuannya meter, dimensinya L. Jadi L dikali L pangkat 3. Kemudian kita lanjutkan laju. Laju itu jarak dibagi waktu. Jarak satuannya meter, waktu satuannya sekon. M, ini jarak mana M? L. Dimensinya L, S, ini satuannya T besar. Nah, kita lihat. L, T ini pangkat 1, positif. Nah, kalau kita naikkan ke atas, eksponennya berubah menjadi negatif. Jadi, LT min 1. Nah, sekarang kita lihat massa jenis. Massa jenis,
Massa per volume. Massa satuannya kilogram. Volume meter kali meter kali meter. Kilogram itu untuk massa, mana ini massa, ini dimensinya M. Volume itu meter kali meter kali meter, dimensinya L kali L kali L. Maka M, L pangkat 3. Nah, L pangkat 3 ini kan positif pangkatnya, maka eksponennya pindah ke atas menjadi negatif. Maka dimensi dari massa jenis yaitu M, L, min 3. Dan banyak dimensi yang lain. Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Satuan internasional ada secara MKS, ada CGS. Misalnya besaran pokoknya panjang, secara MKS satuannya meter dan CGS satuannya sentimeter. Besaran massa secara MKS-nya kilogram, CGS-nya gram. Besaran waktu, MKS-nya sekon, CGS-nya juga sekon. Ini besaran turunan ya, gaya. Secara MKS satuannya Newton dan CGS-nya dine dan seterusnya. Konversi satuan yang sering dipakai dalam fisika, misalnya kita ambil contoh 1 dine ini sama dengan 10 pangkat min 5 Newton. 1 ounce sama dengan 10 pangkat min 7 Joule. 1 kalori sama dengan 0,24 Joule. Dan yang panjang ini 1 kilometer sama dengan 1000 meter, atau sering ini pakai eksponen sama dengan 10 pangkat 3 meter. 1 kilometer sama dengan 100.000 cm sama dengan 10 pangkat 5 cm dan seterusnya. Contoh soal 1. Sebuah benda panjangnya 200 cm. Konversikan panjang benda tersebut ke dalam satuan meter. Penyelesaiannya 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Artinya 200 dikali 10 pangkat min 2. 200 kita sederhanakan menjadi 2 dikali 10 pangkat 2. Ini artinya 10 pangkat 2 ini dari sini ini nolnya 2 ya. Kali 10 pangkat min 2. 2 dikurangi 2 itu sama dengan 0. Berapapun bilangannya dipangkatkan 0 sama dengan 1. Maka 2 dikali 1, 2. Jadi 2 meter. Jadi 200 cm sama dengan 2 meter. Sebuah benda beratnya 200 gram cm sekon pangkat min 2. Konversikan berat benda tersebut ke dalam satuan kilogram meter sekon pangkat min 2. Penyelesaiannya 1 gram sama dengan 10 pangkat min 3 kg. 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Berat 200 gram cm sekon min 2 ini sama dengan 200 dikali 10 pangkat min 3, ini perubahan dari gram ke kilogram, dikali 10 pangkat min 2 perubahan dari senti ke meter. Nah, yang 200 ini kita sederhanakan. 2 kali 10 pangkat 2, ini negatif 3 ditambah negatif 2, jadi negatif 5. 2 dikurangi 5 sama dengan 3, negatif 3. Jadi 2 kali 10 pangkat min 3 kg meter sekon pangkat min 2. Jadi 200 gram centimeter sekon min 2 dikonversikan menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 kg meter sekon min 2. Notasi ilmiah yaitu cara singkat untuk menulis bilangan yang terlalu besar dan terlalu kecil. Ada 2 faktor cara penulisan notasi ilmiah. Yang pertama yaitu bilangan yang lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Yang kedua yaitu bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10. Contohnya, massa seekor nyamuk 0,00002 kg.
Tuliskan dalam notasi ilmiah. Kita lihat ini ada berapa angka nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 10 pangkat min 5. Nah ini komanya naik ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2,1 kali 10 pangkat min 5 kilogram. Jadi 0,0002 kg dapat ditulis 2,1 kali 10 pangkat min 5 kg. Contoh soal 2, massa elektron adalah 910 kali 10 pangkat negatif 33 kg. Nyatakan dalam notasi ilmiah yang benar. Penyelesaiannya kita lihat 910 kali 10 pangkat min 33. Kita lihat kalau kita gunakan mundur 2 dari komanya 1, 2. Kita lihat 9,1. 33 dikurangi 2 yaitu negatif 31 kg. Jadi 910 kali 10 pangkat 33 kg dapat ditulis notasi ilmiahnya sama dengan 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Demikianlah penjelasan untuk pertemuan pertama pada materi pengukuran. Sampai ketemu di pertemuan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.